Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-279. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-279 hari ini kita akan review kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham BOS, TINS, BHIT, ISSP, BRPT, dan saham Baca. Di mana saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham BOS, di mana saham BOS ini ditutup minus 4,94% di harga 77, di mana di level ini dia sayang sekali tidak mampu bertahan di level pentingnya di 80 dan harus closing di 77. Artinya kita sudah cut loss di level ini karena 3 tick ya kurang lebih di 77 itu sendiri, itu adalah level 3 tick dan kita harus cut loss. Kalau ternyata dia besok bisa naik lagi di atas 80 ya kita bisa pertimbangkan untuk re-entry. Karena apa? Dia berhasil menembus resisten. Tapi memang di perdagangan hari ini semua kaget karena indeks begitu cepat sekali penurunannya. Sebelum sesi pertama selesai, indeks itu sempat menyentuh low di 5944 dan itu minusnya hampir 2%, bahkan 2% tadi kalau tidak salah. Di mana di perdagangan hari ini akhirnya dia bisa kembali menguat dan hanya bisa naik kembali di level 6007. Artinya dia masih bisa mempertahankan support psikologis di 6000. Dan di perdagangan hari ini juga ada 412 saham yang turun dengan 112 saham naik. Dan ada kurang lebih 122 saham yang stagnan, di mana ada beberapa saham yang arah ya. Di sini ada Elmas, Limas Indonesia Makmur, itu memang dari pagi sudah mengalami auto reject atas. Kemudian juga yang mengalami kenaikan ada DCNG, Dharma Satya kurang lebih naik ke sampai 510 13,33%. Kemudian juga ada BHIT di urutan kedua, Triputra Agro Persada, dan juga ada DMMX dan BABP. Kemudian kalau kita perhatikan beberapa sektor di CPO itu juga mengalami kenaikan ya, ada SSMS dan Palm, namun sisanya mengalami anjlok ya, dengan terparah adalah ANJT itu yang minusnya sampai dengan 6,52%. Jadi itu hanya sekilas uraian, di mana dengan kondisi seperti itu bisa kita katakan adalah memang penurunan hari ini begitu cukup luar biasa yang membuat kepanikan market. Dan juga tentu saham-saham yang kita anggap bahwa itu dekat dengan support, kalau memang ISG semua pada kompak turun ya memang tidak bisa kita lawan ya. Jadi kalau memang ternyata dia jebol support ya sudah, kita batasi cut loss kita sudah tahu exit plan kita. Karena kita tidak pernah bisa menebak hari esok, maka kita hanya bisa mempersiapkan sedini mungkin ya. Jadi ada juga yang komentar kemarin bahwa kalau kita ngomong sesuatu yang sudah terjadi itu pasti lebih menarik dibandingkan kita menebak ya. Ya, jelas saya juga setuju dengan pernyataan tersebut, karena tidak ada satupun yang bisa menebak apa yang terjadi keesokan harinya. Dan apalagi bisa, misalkan teman-teman ambil keputusan BOS, teman-teman cut loss, tapi setelah itu malah naik, teman-teman menyesal. Kenapa teman-teman menyesal? Karena teman-teman tahu setelah teman-teman mengambil keputusan. Jadi sekali lagi, kita sangat susah untuk memprediksi kemana harga saham ini, tapi kita bisa mempersiapkan. Kalau misalkan dia naik, kita sudah tahu di mana level kita harus TP, dan ketika dia turun, kita sudah tahu level di mana kita harus cut loss. Jadi dengan persiapan itulah kita mempunyai satu ketahanan yang bagus dalam sebuah trading, dan juga kita punya durability yang cukup bagus selama kita berada di capital market. Jadi kalau untuk BOS, sekali lagi, selama dia masih berada di bawah 80, maka tidak ada reason untuk kita masuk. Kita akan mulai mempertimbangkan masuk kalau dia bisa naik di atas 80 atau nanti ada adjustment lagi dari PBL. Tapi selama belum ada adjustment PBL, maka mending kita wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham TINS, di mana saham TINS ini ditutup naik tipis 0,33% di harga 1.505. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham TINS ini ketika open itu dia tidak pernah naik sama sekali. Mulai dari previous close-nya di 1.500, langsung kemudian bergerak turun mungkin ke 1.470, 1.480, kemudian dia sempat naik lagi ke 1.500. Namun menjelang jam 11 tiba-tiba dia dibanting sampai ke 1.430
Namun beruntungnya di closing dia langsung ditarik sampai ke 1505. Kalau kita perhatikan broker summary ini menunjukkan ciri-ciri broker yang punya kekuatan bandar yang cukup bagus, dan di mana formasi-formasi bandar ini juga akan saya sharing nanti di webinar bandarmologi. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikut, nanti akan ada informasi setelah ulasan-ulasan saham ini. Jadi kalau saya perhatikan bandarmologi oke. Kemudian dengan candle patternnya hammer ini ada indikasi bahwa bisa kuat dan melanjutkan kenaikan. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah di harga 1505 ini dia masih belum bisa naik ke atas level support yang sebelumnya kita kenal ya. Level PBL ini adalah level support di 1545. Namun karena level ini berada di atas dari harga saat ini, maka level PBL itu bukan jadi support tapi menjadi resisten paling kuat, sehingga lebih disarankan, lebih direkomendasikan kalau misalkan teman-teman memastikan dulu dia breakout di 1545. Selama dia masih belum breakout di atas 1545, maka ada kecenderungan bahwa dia hanya mengalami kenaikan semu dan bisa terus melanjutkan penurunan lebih dalam lagi. Ya, jadi teman-teman harus benar-benar punya sensitivitas yang tinggi bahwa belum tentu dengan candle hammer, belum tentu dengan kondisi bandarmologi saat ini sudah bisa menunjukkan bahwa dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi dia butuh satu kali lagi konfirmasi di mana dia harus bisa mengamankan tempat, mengamankan posisi di level resisten terkuat PBL yaitu di 1545, dan itu kurang lebih ada 40 poin atau kurang lebih itu ada sekitar 8 tick ya kalau tidak salah. Nah, jarak dari 8 tick itu kalau misalkan ada yang berpikir bahwa kalau saya beli di harga saat ini 1505 dan jual minimal di 1545 pun itu cuannya sudah lumayan. Apakah saya boleh ambil di level tersebut? Kalau ditanya ke saya akan jawab terserah. Karena itu semua kembali kepada keputusan teman-teman. Karena apa? Cuan dan rugi itu semua teman-teman yang tanggung. Jadi apapun segala aktivitas yang teman-teman lakukan dalam trading itu memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Di sini saya hanya memberikan informasi di mana informasi ini teman-teman bisa jadikan sebagai pertimbangan ya. Bisa teman-teman ikuti ataupun tidak. Dan tetap sekali lagi saya selalu menekankan bahwa kita harus punya reason to buy tersendiri, harus punya riset sendiri agar apa? Agar kita lebih yakin ya, kita lebih percaya dengan apa yang kita beli. Jangan sampai ketika kita beli karena ikut orang, kemudian sahamnya turun, kita salahkan orang, kemudian minusnya sudah dalam, kita salahkan orang, ternyata yang salah kita sendiri. Jadi menurut saya itu kita membuat malu diri kita. Apalagi sampai ketika sudah salah, sudah buat kesalahannya sendiri, tapi malah menjelek-jelekan saham tersebut, malah menjelek-jelekan orang yang menginformasi. Padahal jelas yang mengambil keputusan adalah kita pribadi. Jadi tetap kita berpegang teguh pada prinsip kita masing-masing, tetap berpegang teguh pada reason to buy kita masing-masing dan terhadap trading plan kita masing-masing. Semua informasi yang berseliweran di YouTube, di Google, di sosial media, baik Stockbit, baik itu apapun lah, Telegram, itu hanya bersifat sebagai sebuah guidance, sebuah rambu-rambu lalu lintas di mana teman-teman bisa menjadikan itu sebagai acuan. Mau maju, mau stop, atau mau berhenti, hati-hati. Jadi semua itu menjadi keputusan teman-teman, dan memang keputusan itu harusnya diimbangi dengan segala konsekuensi. Sekali lagi, ketika berada di capital market, ketika berada di pasar saham, yang harus teman-teman utamakan, yang harus teman-teman pikirkan pertama kali sebelum membeli adalah siap tidak saya mengalami kerugian. Kalau kita siap, silakan ambil posisi, silakan siapkan level di mana teman-teman siap. Level di mana teman-teman bisa ikhlaskan kalau misalkan ternyata harus cut loss. Nah, ketika teman-teman sudah menerapkan level tersebut, teman-teman akhirnya merasa selalu nyaman, ya. Selalu berada pada titik di mana teman-teman selalu mengatakan, oke, kalau ternyata dia tidak sesuai skenario, ya sudah, saya punya level cut loss. Tapi kalau sesuai skenario, saya juga punya level taking profit. Kalau teman-teman bisa berada di posisi tersebut, teman-teman akan punya satu keyakinan, menaikkan lagi psikologi, akhirnya tidak mudah panik. Karena menurut yang saya perhatikan di perdagangan hari ini, kepanikan market itu tidak diimbangi dengan aliran keluar, outflow dari dana asing. Dana asing mungkin keluar cuma 100-200 miliar, dan menurut saya itu kecil. Kalau misalkan hari ini keluar sampai 600 miliar,
keluar sampai 1 triliun, nah itu baru kita wanti-wanti. Mungkin akan terus terjadi penurunan yang cukup besar. Tapi kalau masih volumenya seperti ini, masih kecil, menurut saya ini hanya kepanikan semata dan memang terbukti penurunan dalam sesi 1 bisa sampai 2%, namun closing ditarik kembali, dikerek naik lagi, akhirnya hanya minus 1%. Apakah di hari Senin bisa terus turun atau bisa lanjut kenaikan, tergantung situasi dan kondisi yang akan kita lihat mulai malam ini, besok, dan hari Minggu. Karena apa? Sentimen dalam negeri itu begitu kuat sekali terkait dengan peningkatan kasus coronavirus disease ini. Kita berharap bahwa pemerintah kalau misalkan mau mengambil keputusan, ya, mau mengambil kebijakan, dalam hal ini mungkin lockdown, maka kalau bisa disosialisasikan dalam rentang waktu yang cukup jauh sehingga tidak ada kepanikan market, ya. Karena pernah berkasus seperti di bulan September, saya ingat persis karena saya juga menjadi korban. Ketika hari Kamis, saya ingat persis, itu closingnya bagus sekali. Semua closingnya bagus di atas support, breakout, kemudian asing banyak yang masuk, itu sudah bagus. Namun tengah malam jam 9 di hari Kamis tersebut, pengumuman dari gubernur bahwa Jakarta lockdown. Besoknya sahamnya pada ARB, ISG sampai kena minus 5%, sampai trading hold. Begitu besarnya efek itu sehingga membuat semua nyangkut dalam, termasuk saya. Tidak sempat cut loss, karena apa? Open langsung dibanting ARB semua. Kalau waktu itu sore saya bisa jual, itu masih cuan. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Nah, itulah mengapa walaupun kita sudah prepare sekalipun, ada skenario-nya itu kok bisa terjadi. Itu saja bisa buat kita sakit sekali. Apalagi kalau teman-teman tidak punya worst case skenario. Itu begitu luar biasa, lebih berbahaya. Makanya selalu saya katakan harus prepare kita. Segala mungkin informasi itu pasti akan diumumkan. Siap atau tidak siap, kita harus menerima. Nah, kuncinya adalah kita harus benar-benar berpegang teguh pada reason to buy kita. Jadi kalau sekali lagi kita balik ke saham TINS, maka saya lebih menyarankan, kalau saya pribadi ditanya, akan menunggu dia confirm naik dan bertahan di bawah 45. Selama dia masih belum berada di atas level tersebut, saya tidak akan masuk. Tapi kalau ada yang masih nekat buy di 1500 sampai 1505, silakan. Tapi ingat, langsung batasi cut loss ketika dia jebol di bawah 1495. Target kenaikan adalah menuju ke 1660. Oke, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman yang mau mengikuti live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham, teman-teman bisa segera melakukan registrasi di bit.ly/joranbandar, dan di sini teman-teman bisa isi formulir di Google Drive. Kemudian setelah isi, upload bukti pembayaran, dan nantinya teman-teman bisa konfirmasi ke admin. Nanti admin akan menginformasikan bahwa sudah terdaftar atau belum. Nanti di tanggal 25 Juni kita akan invite ke dalam grup yang sudah kita siapkan. Dan juga teman-teman, registrasi ini dibuka dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni. Artinya kalau sekarang tanggal 18 Juni, tersisa 12 hari lagi. Dan sudah cukup banyak yang mendaftar. Dan di webinar kali ini teman-teman bisa mendapatkan spesial bonus 1 bulan dari The Golden Cross Premium, di mana bonus ini teman-teman bisa dapatkan, bisa klaim setelah teman-teman menyelesaikan atau mengikuti webinar di tanggal 3 dan 4 Juli yang sudah kita jadwalkan. Mungkin jadwalnya bisa bergeser, tetapi yang jelas bahwa akan diadakan di bulan Juli, dan saat ini masih terkonfirmasi dari para pemateri itu bisa di tanggal 3 dan 4. Jadi tanggal 3 akan belajar bandarmologi, tanggal 4 kita belajar tentang valuasi saham. Jadi selama 2 hari plus dapat bonus nilai 150.000. Jadi hanya membayar 123.000 bisa mendapatkan webinar bandarmologi di hari Sabtu, belajar valuasi saham di hari Minggu, dan juga mendapatkan bonus 1 bulan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 5 Agustus. Dan itu teman-teman, bagi saya itu keuntungan yang luar biasa. Buy one get getnya banyak. Selain itu juga nanti akan dapatkan mini webinar free ya kalau yang bergabung dalam TGC Premium, dan juga teman-teman akan mendapatkan akses ke dalam grup alumni Joran Investama. Jadi segera manfaatkan momentum tersebut, silakan klik link registrasi bit.ly/joranbandar, atau silakan klik
link yang ada di deskripsi untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya kita punya saham ISSB, di mana saham ini adalah saham yang saya pilih dan saya ambil dari fasilitas The Golden Cross, salah satunya adalah White Demand Alert. Di grup ini akan secara otomatis by system, by robot akan menampilkan saham-saham yang berada atau yang dekat dengan area PBL, baik itu berada di atas ataupun di bawah PBL. Dan tugas kita adalah memilih mana yang berada di atas dan dekat dengan PBL. Kalau kita perhatikan saat ini untuk ISSB harganya di 262. Sedangkan PBL juga di 262. Artinya saat ini dia berada pas, berada tepat di level support dan juga bisa kita katakan level resisten karena dia masih berada pas. Nah, titik ini menjadi titik yang menarik menurut saya karena apa? Kalau bisa dia naik 264 misalkan, silakan buy. 262, 264 mungkin jadi pertimbangkan untuk buy dengan target kenaikan terdekat kita ke 270, 280 dan target jauh ke 304. Tetapi kalau misalkan teman-teman lihat ISSB ini ternyata dibuka dan turun di bawah 262, maka tentu tidak perlu kita entry. Kita hanya entry kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di atas 262. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa memang di sini dia mengalami kenaikan uptrend yang cukup luar biasa, namun uptrend tersebut telah jebol ya, ini telah jebol dan sekarang dia hanya tertahan di level support paling kuatnya ya. Apakah dia bisa terus menembus support ini yang mana juga menjadi resisten atau malah dia turun? Dan kalau turun itu jaraknya cukup jauh kalau misalkan dia harus kembali ke 202 sehingga minusnya pasti dalam. Makanya selalu teman-teman kalau misalkan besok dia bisa naik di 264 dan teman-teman ambil di sana, maka selalu ingat batasi cut loss kurang lebih di 258 256. Batasi cut loss di sana target ke 270 280 dan target paling jauh adalah menuju PBH di 304. Selanjutnya adalah saham BRPT. Ini juga adalah salah satu saham yang muncul di White Demand Alert, fasilitas dari The Golden Cross Premium, di mana saham ini tutup naik 1,17%, ya, di mana tadi sempat dibuka mungkin dibanting di bawah 845. Namun kalau misalkan teman-teman perhatikan alertnya dan ternyata dia breakout, maka mungkin bisa dapat di 845, 850. Dan sekarang mungkin sudah profit. Nah, dengan masih bertahannya dia di atas 845, maka BRPT sekali lagi menarik. Masih aman. Kecuali kalau dia dibanting lagi di bawah 845, ya kita tidak perlu masuk. Karena dia masih berada di 845, maka ini satu poin plus buat BRPT bahwa ada indikasi dia bisa terus melanjutkan kenaikan karena di kondisi hari ini dia membentuk candle doji di mana itu ada confirm bahwa dia bisa membalikan arah. Nanti kita tunggu candle konfirmasi di keesokan harinya. Kalau dia bisa closing hijau lagi, maka ada peluang dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Yang penting level 845 itu bisa dipertahankan. Nah, kalau level 845 ini bisa dipertahankan, silakan. Teman-teman bisa beli dengan range buy 845 855. Cut loss kurang lebih di 820 825. Target kenaikan adalah menuju ke 930 sampai dengan 1035. Dan selanjutnya saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-279 hari ini adalah saham Baca, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 396. Kalau misalkan teman perhatikan bahwa emiten ini mengalami penurunan ya dari puncak tertingginya. Ini dia mengalami kenaikan drastis, setelah itu dia turun lagi bahkan sampai ke area di mana dia pernah menyentuh. Jadi kalau yang jual di pucuk nih di 492 ya. Wah, ini cuannya luar biasa dan akhirnya bisa dapat lagi di harga bawah. Dan saya sendiri juga belinya di 404 kalau tidak salah, namun jualnya di 450. Ternyata dia masih bisa naik lagi, tapi ya sudah. Itu bukan rezeki saya cuma sampai di 450 karena kena trailing. Tetapi ketika saya melihat dia kembali lagi ke level ini, maka itu menjadi sebuah catatan yang menarik buat saya. Kenapa? Wah, karena kemarin saya beli di harga situ, tapi sekarang dia balik lagi. Artinya bisa nih saya coba spekulatif buy. Tetapi karena harga saat ini masih berada di atas PBL, maka menurut saya pribadi aman. Kenapa aman? Selama dia masih bertahan di atas 390, itu adalah level support paling kuat. Level support paling kuat artinya level itu sering diuji berkali-kali, namun dia tidak jebol. Nah, kalau dia sudah diuji berkali-kali dan tidak jebol, artinya di situ ada banyak sekali demand.
Ketika menyentuh situ, demand-nya masuk, akhirnya harganya tertahan dan bahkan bisa naik. Nah, kalau saya pribadi ditanya apakah ini sudah bisa masuk menjadi range buy, menurut saya sudah. 390 sampai dengan 396. Kalau bisa dapat di 394, 392 jauh lebih menarik. Tetapi ingat bahwa pastikan dulu 390 itu bisa ditahan. Kalau memang syarat pertama 390 itu bisa ditahan, ya silakan. Area belinya adalah 390 sampai 396. Cut loss kurang lebih di 384, 386. Target kenaikan adalah menuju ke 408 sebagai target pertama. Target kedua bisa pakai di 420, 430, 440, 450. Kita pakai level resisten psikologis. Karena PBH-nya cukup tinggi yaitu di 492 sehingga kita mungkin bisa ke sana tapi kan tidak cepat ya. Takutnya dia cuma ke 420 terus dibanting lagi kan kasihan teman-teman mengharapkan TP-nya panjang ternyata tidak sampai. Nah, makanya selalu saya katakan adalah ketika teman-teman beli, misalkan ambil 390, 392, 394, ternyata dia terbang ke 400, 418, 420, ya sudah naikkan trailing stop. Naikkan trailing stop, kawal terus sampai di titik di mana teman-teman ketika sudah kawal dia turun kena SL-nya, sudah berarti rezeki teman-teman sudah sampai di situ. Dan itu menurut saya sudah maksimal sekali. Tanpa teman-teman harus takut bahwa kalau dijual cepat dia malah naik, atau kalau misalkan dibiarkan malah turun. Karena apa? Ada trailing stop yang otomatis bisa menjaga capital teman-teman biar tidak tergerus atau biar tidak hilang kalau misalkan sudah mendapatkan profit. Jadi sekali lagi, pastikan baca bisa kuat dan bertahan di 390, maka ada peluang besar dia bisa technical rebound menuju ke area resisten psikologis di 400, 410, 420, 430, 440 sampai ke 450. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-279 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.